Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titik. Marilah kita belajar sejarah Indonesia kelas 12. Dengan materi pada saat ini, perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Anak-anakku masih semangat? Marilah kita mulai. Tapi sebelum kita masuk pada materinya, kita pelajari dulu kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Untuk perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal ini masuk ke dalam KD 3.3, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Anak-anakku, di KD 3.3 ini adalah KD pengetahuan. Jadi dalam tahapan menganalisis ini kalian tidak hanya mampu untuk menghafal atau mengetahui saja, tetapi tahapannya adalah bisa membandingkan, bisa membedakan, atau mengelompokkan. Misalkan keadaan politik Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo dan sebagainya itu bisa membedakan bagaimana program kerjanya, bagaimana kendala yang dihadapi, keberhasilannya, dan faktor penyebab jatuhnya. Kemudian KD 4.4 ini adalah KD keterampilan, yaitu merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi setelah nanti kalian belajar materinya, kalian harus mampu menyajikan laporan tertulis dalam merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa dirumuskan, jadi setelah kalian belajar materi ini nanti diharapkan mampu menganalisis kehidupan politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan cermat, penuh semangat, serta menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Anak-anakku semuanya, baiklah kita masuk ke materinya sekarang. Saat pertemuan pertama ini nanti, kita belajar perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia masa demokrasi liberal. Perhatikan peta konsepnya terlebih dahulu. Bahwa pada masa demokrasi liberal untuk perkembangan politik ini nanti kita akan pelajari 3 indikator, yaitu mengenai bagaimana sistem pemerintahannya. Ini menggunakan sistem liberal atau sistem parlementer. Terus kemudian yang kedua adalah sistem kepartaiannya, yaitu menganut sistem multi partai, dan pelaksanaan pemilu yang pertama tahun 1955. Jadi ada indikator, 3 indikator ini. Anak-anakku semuanya, yuk kita masuk ke materi indikator pertama. Sistem pemerintahan masa demokrasi liberal. Untuk sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal ini dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Nah, Kabinet ini disusun menurut perimbangan kekuatan kepartean dalam Parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai di dalam parlemen. Sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Ini untuk sistem pemerintahan masa demokrasi liberal. Lanjut. Ciri khas daripada masa demokrasi liberal ini anak-anak. Ini adalah sering sekali terjadi pergantian kabinet. Jadi masa demokrasi liberal yang berlangsung
tahun 1950 sampai 1959 ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ada kabinet yang berumur 8 bulan, ada kabinet yang berumur 1 tahun atau 1 tahun lebih sedikit. Maka oleh karena umur kabinet hanya sebentar-sebentar seperti ini, sehingga program-program dari kabinet ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini untuk ciri khas dari demokrasi liberal. Kemudian masing-masing kabinet ini nanti ada 7 kali pergantian kabinet. Yang kita pelajari ini nanti adalah program kerjanya, kendala yang dihadapi, keberhasilannya, dan kegagalan dari kabinet tadi. Untuk kabinet Natsir yang berlangsung 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Program kerjanya ini ada menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, juga perjuangan di dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian Kabinet Natsir menghadapi kendala-kendala yaitu berupa pemberontakan-pemberontakan seperti gerakan DITII, gerakan anti ASIS, gerakan APRA, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir ini berhasil mengupayakan adanya perundingan antara Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Kemudian untuk bidang ekonomi memperkenalkan sistem ekonomi gerakan benteng yang diperkenalkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi. Tujuan daripada gerakan benteng ini adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Faktor penyebab dari jatuhnya Kabinet Natsir adalah karena Mosi tidak percaya di dalam kabinet. Ini adalah mosi dari Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar PP nomor 39 tahun 1950 ini dicabut. Ini mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lanjut. Penggantinya adalah Kabinet Sukiman yang berlangsung 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Ini kurang lebihnya 1 tahun. Program kerjanya menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurang harmonis hubungannya dengan militer dan kurang progresif di dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Untuk keberhasilan daripada Kabinet Sukiman ini kurang berarti karena hanya melanjutkan program-program dari Kabinet Natsir. Sedang kegagalannya adalah karena adanya MSA atau Mutual Security Act. Ini adalah pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia yang waktu itu dijabat oleh Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Nah, tentang apa ini MSA ini? Pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia. Nah, bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika ini yang diwujudkan dalam Ikatan Mutual Security Act ini dianggap Sukiman ini condong ke blok barat dan menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini penyebab jatuhnya dari Kabinet Sukiman.
Sehingga kemudian setelah menyerahkan mandatnya kepada presiden diganti oleh Kabinet Wilopo. Ini dari PNI kalau Kabinet Wilopo ini. 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953 dengan program kerja menyelenggarakan pemilu, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, pemulihan stabilitas keamanan negara, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Untuk kendala yang dihadapi, adanya konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan juga muncul sebenarnya masalah internal di dalam TNI sendiri. Itu masalah yang dihadapi Wilopo. Untuk keberhasilan daripada Kabinet Wilopo ini mengesahkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953, pembatasan impor, revisi Undang-Undang Perburuan, dan modernisasi pertahanan. Sedangkan faktor kegagalannya adanya peristiwa Tanjung Morawa. Ini adalah bentrok angkatan perang, bentrok aparat keamanan, dengan persoalan atau mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur Delhi. Jadi aparat keamanan ini bentrok dengan petani perkebunan di Sumatera Timur Delhi. Ini peristiwa Tanjung Morawa. Setelah Kabinet Wilopo jatuh diganti oleh Kabinet Ali Sastro Amidjoyo 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kurang lebih juga 1 tahun. Untuk program kerja dari kabinet ini, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dengan segera, masih pembebasan Irian Barat, pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali persetujuan KMB, juga penyelesaian pertikaian politik. Ini program kerja dari Kabinet Ali. Untuk kendala yang dihadapi anak-anak, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo ini menghadapi banyak pemberontakan di daerah seperti DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Juga adanya peristiwa 27 Juni 1955. Peristiwa apa ini peristiwa 27 Juni 1955? Ini adalah kemelut di dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Nah, dengan adanya kemelut di dalam tubuh TNI Angkatan Darat, ini memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Kemudian keberhasilan yang dicapai bisa merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955 dan berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Untuk kegagalan dari Kabinet Ali I adalah adanya konflik antara PNI dan MUI. Anak-anakku semuanya masih semangat? Baik, ini kabinet silih berganti, masih kabinet yang kelima berkuasa masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 hingga 5 Maret 1956. Kurang lebih berapa bulan ini anak-anak, nggak ada 1 tahun ya, ini Kabinet Burhanuddin Harahap. Ini hanya berkisar 8 bulan saja. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari program kerjanya. Masih ada beberapa yang sama dengan program kerja sebelumnya tadi. Yang pertama adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilu yang menurut rencana yang sudah ditetapkan, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Kemudian perjuangan pengembalian Irian Barat masih tetap menjadi program, dan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Ini untuk Burhanuddin Harahap. Lanjut ya. Masalah yang dihadapi atau kendala yang dihadapi dari program Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu adanya pemberontakan-pemberontakan. Keberhasilannya nyata, yaitu berhasil menyelenggarakan
pemilu yang dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 29 September 1955 ini untuk memilih anggota DPR, dan tahap keduanya adalah 15 Desember tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, apa ini yang dimaksud Dewan Konstituante? Ini adalah dewan yang bertugas nanti untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian keberhasilannya lagi adalah membubarkan Uni Indonesia Belanda, menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat, juga bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang korup. Lanjut, akhir daripada kabinet ini adalah bukan karena mendapatkan mosi tidak percaya, tetapi merasa tugasnya sudah selesai sehingga menyerahkan mandatnya pada presiden. Oke, anak-anakku semuanya, kabinet yang ke-6 sekarang adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Jadi ini ditunjuk lagi menjadi kabinet 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Jadi sekitaran 1 tahun kurang dikit. Nah, program kerjanya yang masih sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Nah, ini masih diperjuangkan karena memang belum kembali ke Indonesia, masih dikuasai Belanda. Pembentukan daerah-daerah otonomi, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, pembatalan hasil KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, juga melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Ini kendala yang dihadapi anak-anak pada waktu itu, banyak pergolakan, juga ada gerakan anti Cina, lambatnya pertumbuhan ekonomi, juga muncul masalah baru pasca KMB. Untuk keberhasilannya tidak ada yang mencolok, faktor kegagalannya disebabkan karena perpecahan antara Masumi dengan PNI. Tiba kabinet yang terakhir anak-anak, ini kabinet Juanda, dan nanti kabinet Juanda ini berakhir karena munculnya dekret presiden 5 Juli 1959. Untuk kabinet Juanda ini tidak dari partai, tetapi ini disebut dengan kabinet Zaken atau Zaken kabinet, di mana anggotanya atau menteri-menterinya ini adalah orang yang ahli di bidangnya. Jadi maka disebut juga kabinet ahli. Nah, anggotanya ahli di bidangnya. 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Untuk program kerjanya membentuk Dewan Nasional, ada normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, masih perjuangan pengembalian Irian Barat anak-anak, dan mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Nah, kendala yang dihadapi ini adanya pergolakan di daerah-daerah sehingga menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Sedangkan keberhasilannya dikeluarkannya deklarasi Juanda. Apa ini deklarasi Juanda? Ini adalah mengenai keputusan batas teritorial wilayah laut Indonesia. Ini keputusan deklarasi Juanda. Berakhirnya kabinet Juanda karena dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 hal ini, dekret ini, keputusan presiden ini. 1. Pembubaran konstituante. 2. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950, serta segera dibentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Jadi anak-anakku, selesai tadi mengenai kabinet Juanda. Ini sistem pemerintahan parlementer ya, yang tadi diwarnai dengan silih bergantinya kabinet sampai 7 kali pergantian kabinet, menyebabkan karena kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sewajarnya. Oke. Kemudian untuk
Indikator berikutnya adalah sistem kepartean masa demokrasi liberal. Oleh karena ini liberal, sehingga rakyat bebas menentukan aspirasinya lewat partai politik, maka lahirlah banyak partai politik, maka disebut dengan sistem multi partai. Nah, pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Ini partai-partai politik yang muncul, nih contohnya. Ada Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, dan sebagainya. Nah, ini untuk partai-partai yang muncul. Indikator yang terakhir adalah pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Baru dilaksanakan tahun 1955 setelah Indonesia merdeka. Nah, pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pesta demokrasi di Indonesia. Bertujuan memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Jadi makanya pelaksanaannya ada dua tahap ini. Tahap yang pertama adalah untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan 29 September 1955. Sedangkan tahap yang kedua yang untuk memilih anggota Dewan Konstituante dilaksanakan 15 Desember 1955. Nah, pemilu yang pertama ini diikuti atau 39 juta rakyat Indonesia memberikan hak suaranya. Nah, ini nampak dari hasil perolehan suara, ada 4 partai besar yang ini rupanya mendapat perhatian dari rakyat. Buktinya adalah mereka mendapatkan suara yang paling banyak, 4 besar partai ini. Mulai dari PNI ini yang tertinggi atau yang terbesar perolehan suaranya. Kemudian nomor urut kedua adalah Masyumi. Yang ketiga adalah NU dan yang keempat adalah PKI. Ini anak-anakku, ini materi kehidupan politik masa demokrasi liberal, di mana ada 3 indikator tadi. Sistem pemerintahan parlementer tadi diwarnai dengan silih bergantinya kabinet, 7 kali pergantian kabinet yang terjadi, kabinet berumur pendek ya. Kemudian berikutnya adalah materi sistem kepartean, ya, di mana menganut sistem multi partai, rakyat bebas menyalurkan aspirasinya lewat partai, maka lahirlah banyak partai politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan kemudian yang ketiga adalah pemilu yang pertama tahun 1955 merupakan pesta demokrasi rakyat ini dilaksanakan 2 tahap pemilu. Yang pertama 29 September untuk memilih anggota parlemen, sedangkan yang tahap kedua 15 Desember untuk memilih anggota konstituante. Dari pemilu yang pertama lahir 4 besar, yang the big four pemilu pertama, mulai dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Demikian anak-anakku semua, ini kita sudah belajar mengenai kondisi perkembangan kehidupan politik masa demokrasi liberal. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dulu, nanti untuk pertemuan kedua kita akan belajar mengenai perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.